Sudah ba'da wa ba'd. Kayfa halukum ikhwan? Ikhwan. Aina wasalna fi tauhid? Tauhid uluhiyah. Ar-Rahmu Asani. Akhadna wa takallamna an ma'na at-tauhid. Anna at-tauhid madha ikhwan? Ifradullah ta'ala fil ibadah. Mana ifrad? Mengesahkan nama Ja'alullah wahidan fil ibadah. Wa at-tauhid huwa amrun azimun. Amrun azimun alladhi kallafallahu al-anbiya li tablighi hadha at-tauhid ila al-ummah. Karena min hikami khalqi al-bashar, khalqi an-nas hadha madha ibadatullah. Kama qala ta'ala madha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa aydan sofa berapa? Masih bab pertama. Wa aydan hadha at-tauhid huwa madha hikmatu bi'tsati al-anbiya war rusul. Biqaulihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Idza wahadna Allah ta'ala ay idza ja'alna Allah ta'ala wahidan fil ibadah fa min lawazimi hadhihi al-amr madha la budda alla nusyrik bihi syai'a. Wa idza afradna Allah fil ibadah, kalau kita mengesahkan Allah berarti otomatis apa? La nusyrik bihi syai'a. Kita tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jelas ya? Wa at-tauhid kama alimna wa akhadna yanqasimu ila salasati aqsam. Terbagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Apa aja? Tauhid ar-rububiyah, ini sudah diambil ya. Kemarin sudah diambil. Dan sanakhud at-tauhid asani wa huwa at-tauhid al-uluhiyyah. Ay bimana tauhid uluhiyyah hada haqqullah 'alal 'ibad. Hak Allah atas hambanya. Dan min wujubi al-bashar ibadatullah wahdah. Wadih? Asani ikhwan, al-iqraru bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah wahdah. Al-iqrar bimana al-iman. Iqrar fil qalb wa aidan qulna madha wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hadha huwa al-iman. Idza qulna al-iqrar bimana la budda an nuqir fi qalbina bi an nu'mina fi qulubina imanan jaziman. Wa aidan madha an naqula bil lisan bi annana nu'min billah. Lidha ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Abu Talib hal huwa muqirrun fi qalbihi?
fi qalbihi huwa muqir bi anna Muhammad Rasulullah, lakinnahu lam yantiq bi lisanihi. La yurid an yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, lakin fi qalbihi huwa muqirrun bidzalik. Lidzalika al-iman inda al-ulama ahli sunnah wal jamaah iqrar fil qalb, at-tasdiq fil qalb, wa aidan madha al-qaul bil lisan wa amal bil arkan bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Nah, al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq lil ibadah. Kama alimna fi al-liqa al-madi anna Allah huwa alladhi razaqana. Laysa kadhalik? Huwa alladhi madha khalaqana. Wa aydan huwa mudabbir li hadzal qaul. Mudabbir, madha mudabbir? Rabbul alamin. Mudabbir al-qaul bimana Rabb al-alamin. Nah, yang mengatur. Fa bihadza na'lam anna lillah tauhid madza ar-rububiyyah. Kama qala Ibnu Katsir al-mustahiqqu lil ibadah ar-rabbu madza naqul al-mustahiq al-ibadah huwa alladhi yastahiqqu ar-rububiyyah. Bima makna yaqulu hakadha. Yang berhak untuk diibadahi adalah orang zat yang memiliki apa? Rububiyah. Di mana man la yastahiq ar-rububiyah, yang tidak memiliki apa? Rububiyah, la yakhluq, tidak menciptakan, wala yarzuq, tidak memberi rezeki, wala yudabbir al-qaul, di mana la yastahiq al-ibadah. Misal asnam, seperti al-asnam. Apa asnam? Sanam, patung-patung berhala. Hal huwa yakhluq, dia menciptakan? La, wal huwa makhluk, ya kan? Nah, lidzalika al-asnam la yastahiq al-ibadah, tidak memiliki apa? Peribadatan. Wa aydan asy-syajar, pohon-pohon, asy-syajar, syajarah al-kabirah, hal yastahiq lil ibadah? La yastahiq al-ibadah. Li'annahu laisa ar-rabb. La yastahiq sifat ar-rububiyyah. Jelas? Jelas? Ibu-ibu jelas? Enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Al-mustahiq apa mustahiq? Yang berhak. Ya. Al-iqrar iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk diibadahi wahdahu. Maksudnya tidak la syarikal. Wahdahu bimana la syarikal, tidak ada sekutu. Wa yusamma tauhid al-uluhiyah. Ini dinamakan tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilaf bainal anbiya wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi ila alihatan ukhra. Nah, di sini waqa'a fihi al-khilaf, terjadi perselisihan. Al-khilaf baina al-anbiya wal musyrikin. Alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra, ini maknanya al-musyrikun. Ya, makna lain al-musyrikun. Alladzi apa alladzi? Ittakhadhu, ja'alu, menjadikan ma'allahi, bersama Allah, alihatan ukhra, sesembahan yang berarti orang musyrik kan? Nah, di sini tauhid uluhiyah ini ada perselisihan antara para nabi dan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik mereka tidak ingin Rabbnya satu, tidak. Ya, seperti orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan
atau ij'al lana alihah kama anna lahum alihah. Jadikan untuk kami Tuhan-Tuhan atau sesembahan sebagaimana mereka atau orang-orang musyrik sebelum zaman Nabi Musa mungkin mereka juga memiliki ilah. Persis. Dan ketika juga Nabi Muhammad ketika diminta untuk membuat Dzatu Anwar. Tahu Dzatu Anwar? Dzatu Anwar itu sebuah tempat yang biasa digunakan oleh orang kaum musyrikin itu untuk malam berkah. Jadi mereka setelah perang pedangnya itu digantung-gantungkan di pohon Dzatu Anwar. Ada tempat namanya Dzatu Anwar, digantungkan di situ senjata-senjata mereka agar mengambil apa? Keberkahan. Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka sahabat meminta kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, ij'al lana Dzatu Anwar kama lahum Dzatu Anwar. Jadikan kami seperti Dzatu Anwar atau mungkin ngalap berkah, tempat ngalap berkah gitu, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki Dzatu Anwar. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi? Persis perkataan kalian seperti ucapannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah kama anna lahum alihah. Jadikan bagi kami Tuhan-Tuhan atau sesembahan sebagaimana mereka menjadikan sesembahan. Persis ya. Ini kata Rasulullah SAW. Dan di sini memang terjadi perselisihan antara Nabi dan orang-orang musyrik. Hatta hinama aqarra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW mengucapkan syahadah di depan kaum musyrikin, ya kan? Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Padahal sebelum Rasul mengatakan ini, bercerita dulu Rasulullah. Seandainya ada sebuah pasukan yang menyerang kita, kalau aku yang mengatakan, apakah kalian percaya? Apa kata Nabi? Kata orang musyrik, mereka percaya karena mereka tidak pernah melihat di diri Nabi kebohongan. Nah, makanya mereka mempercayai Nabi. Tapi ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, kalau gitu katakanlah la ilaha illallah, maka apa? Nabi dilempar, ya kan? Nabi dilempar dan siapa? Pamannya Abu Lahab mengatakan, apakah kamu mengumpulkan kami hanya karena ini? Alihada jama'tana? Apakah karena urusan ini kamu mengumpulkan kami? Itu kan? Makanya turunlah surat apa? Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena Abu Lahab menyebut Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka wahai kamu Muhammad, apakah karena urusan ini kamu mau mengumpulkan kami? Nah, makanya turunlah surat Al-Lahab ini. Nah, di sini. Adapun di tauhid yang pertama yang telah kita bahas, tauhid rububiyah, ini adalah apa? Tidak ada perselisihan. Berarti kaum musyrik menerima. Iya, ketika mereka ditanya, wala in sa'altahu man khalaqahum, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah, mereka niscaya akan menjawab Allah. Ya, ini. Jadi kalau yang di tauhid pertama, tauhid rububiyah, ini tidak ada perselisihan. Orang musyrik juga meyakini bahwasanya alladzi khalaqahum, yang menciptakan mereka itu Allah, yang memberikan mereka rezeki Allah, mereka meyakini. Dan juga yang memberi mengatur alam semesta Allah, mereka meyakini ketika ditanya hal seperti ini. Tapi ketika mereka disuruh beribadah hanya kepada Allah saja, mereka mengingkari. Jelas ya? Ini tauhid yang kedua. Ada asalis tasmiyatullah ta'ala. Akhwat paham enggak? Paham ya?
Tasmiyatullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihi al-kamilah. Tasmiyah apa tasmiyah? Memberikan nama. Tasmiyah memberikan nama. Tasmiyatullah ta'ala bi asma'ihi, memberikan untuk Allah nama-nama yang sesuai dengan yang dimilikinya, bi asma'ihi al-husna. Inna lillah tis'an wa tis'ina asma'an, ya kan? Allah memiliki 99 nama. Nah, ini kita harus bertauhid, berikrar, meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik. Apakah nama Allah hanya 99? Tidak, lebih dari itu. Lebih dari itu, tapi yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, para ulama mengumpulkan ada 99. Wa sifatihi al-kamilah, dan sifatnya yang apa? Kamil. Apa kamil? Sempurna. Allati wasafa biha nafsuhu. Nah, yang dirinya mensifatinya sendiri. Jadi Allah mensifati dirinya sendiri. Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Ya, banyak ya sifat-sifat dan nama Allah. Wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam di sunnah, dan juga yang disifati oleh siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Sini wa yusamma tauhid al asma wa sifat. Ini namanya tauhid asma wa sifat. Kenapa dibatasi 3? Tidak lebih dari 3. Siapa ya? Apakah Rasul mengatakan tauhid itu terbagi 3? Tidak. Rasul tidak mengatakan tauhid terbagi 3. Tapi para ulama beristinbat dari dalil-dalil yang ada. Tauhid itu hanya 3 ini, ya kan? Ada tauhid apa lagi yang biasa kita dengar? Ada tauhid mulkiyah, ya kan? Nah, tauhid mulkiyah ini apa? Raja kan? Kerajaan, kekuasaan. Nah, ini masuknya kekuasaan Allah di rububiyah Allah, itu masuk. Jadi cukup hanya 3 ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahkan Ibnu Qayyim sebelum dibagi 3 ini, Ibnu Qayyim membagi cuma 2. Tapi di dalam satu poin tauhid yang pertama yang beliau sebutkan itu masuk 2 poin. Maksudnya intinya sama, 3 juga. Jadi di sini bukan istilahnya ketika kita katakan ini udah dari Rasul 3 tauhid, tidak seperti itu. Ini istinbat para ulama. Ya, tapi memang dengan dalil yang ada, para ulama mengambil istinbat tauhid itu tidak keluar dari 3 hal ini. Tauhid rububiyah, itu Allah untuk hamba. Adapun uluhiyah, hamba untuk Allah, ibadah. Kalau rububiyah kan pemberian Allah ke kita kan, dari penciptaan, pemberian rezeki, kemudian mengatur alam semesta dan segalanya. Apa yang Allah perbuat ini rububiyah Allah. Kita tidak bisa ngatur-ngatur urusan Allah ini. Fa'alul lima yurid. Kemudian tauhid uluhiyah. Nah, uluhiyah ini kita kepada Allah. Kita beribadah. Apa ibadah kita kepada Allah? Karena dan ibadah, syarat diterimanya ibadah ini 2. Syarat diterimanya ibadah itu 2. Apa saja? Pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, kalau misalnya kita ikhlas saja, yang ibadah lah, karena ibadah semalam, pagi, siang, malam dia ibadah, tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, sia-sia. Dia ikhlas kepada Allah, ibadah dia diserahkan kepada Allah. Dia benar-benar berserah diri. Islamnya benar-benar, istislamnya benar-benar. Dia menyerahkan diri dia kepada Allah, tawakalnya dia kuat, ibadah, tapi
tanpa sesuai dengan tuntutan Rasulullah, maka tidak diterima. Sebagaimana kisah 3 orang yang datang menanyai tentang Rasulullah kepada istri-istri Rasulullah. Akhirnya apa yang kata mereka? Wah, Rasulullah aja kayak gitu. Kalau gitu, anak apa? Mau qiyamul lail aja lah anak. Jadi mau sholat aja qiyamul lail, tidak tidur. Ada yang mengatakan anak asum, aku akan berpuasa walau uftir, tidak akan berbuka, terus puasa aja. Ada juga yang mengatakan apa? Anak la atazawwaj an-nisa, aku tidak menikahi wanita. Karena mungkin dari dia mengganggu ibadah dia kalau dia nikah dengan wanita. Ini persepsi dia. Nah, akhirnya didengar oleh Rasulullah, "Antum alladzina taquluna kadza wa kadza?" Apakah kalian ini yang mengatakan gini dan gitu? Ya, mereka menjawab. Akhirnya apa jawaban Rasulullah? Aku qiyamul lail, tapi aku tidur. Aqumu wa ana asumu wa uftir. Puasa aku juga buka. Wa ana atazawwaj an-nisa. Aku juga menikahi para wanita, kata Rasulullah. Apa? Paman raghiba sunnati falaysa min. Nah ini, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golongan. Makanya para ulama mengharamkan sifat tabatul. Apa tabatul? Jadi memuja, karena mau ibadah kepada Allah, memuja aja kamu nikah. Taqarruban lillah. Man yatabatal benar? Siapa yang kamu nikah di sini? Nah, Pak Febri, nampak saya. Masya Allah. Ini ya. Nah ini. Adapun yang ketiga ini tauhid asma wa sifat. Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini kita harus benar-benar memberikan apa nama asma wa sifat ini kan nama-nama Allah kan? Siapa yang tahu nama-nama Allah? Kita tahu? Tidak kalau tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang mengetahui Allah, maka kita apa yang datang dari Al-Quran kita terima, apa yang datang dari Sunnah kita terima. La ta'wil, tidak usah ditakwil. Oh ini artinya ini. Oh ini artinya ini, bukan itu bukan, ini artinya itu. Makanya nanti takutnya terjerumus kepada kesesatan orang-orang Jahmiyah. Apa orang Jahmiyah? Tadinya bagus mereka mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah satu sama pun. Maksudnya apapun tidak ada yang menyerupai Allah. Ketika ditanya Allah mendengar enggak? Allah mendengar. Manusia mendengar. Allah mendengar. Berarti sama dong. Oh, berarti Allah enggak mendengar. Terus manusia melihat. Allah melihat enggak? Kalau manusia melihat, Allah juga melihat. Oh, berarti sama ini. Allah kan tidak serupa dengan makhluknya. Berarti Allah tidak melihat. Dia menafikan semua sifat-sifat Allah. Makanya para ulama mengkufurkan sikap orang-orang Jahmiyah ini, diambil sokonnya. Jelas ya? Ini tentang asma wa sifat. Apa sikap kita dalam asma wa sifat? Kita iman. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita iman. Tanpa adanya takwil, tanpa adanya takyif, tidak bertanya-tanya bagaimana. Allah punya mata, punya nggak? Ada mata Allah, tapi kita tidak boleh matanya seperti apa. Tidak boleh pertanyaan seperti ini. Sebagaimana ada orang al-mubtadi, ahlu bid'ah datang kepada kajiannya Imam Malik, bertanya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ditanya, bagaimana istiwa itu? Istiwa Allah itu bagaimana? Imam Malik menjawab, al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, sudah diketahui. Bahasa Arab istiwa itu apa?
bersemayam, sudah jelas. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya istiwa Allah seperti apa itu majhul, tidak diketahui. Karena Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kita tidak usah takwil dengan bahwa Allah yastauli, Allah itu menguasai al-'arsy. Tidak seperti itu. Ketika Allah mengatakan yastawi, berarti udah kita maknanya yastawi, istiwa. Nah, ini maknanya tidak ada takwil. Kemudian ketika ditanya wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu majhul. Itu urusan Allah, ghaib, ya kan? Ghaib buat kita. Kita tidak mengetahuinya hal itu. Dan Rasul pun tidak menjelaskannya. Wasu'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, dan kamu bertanya tentang hal ini, bertanya tentang kaifnya, itu adalah perbuatan dosa, perbuatan bid'ah. Maka fa anta mubtadi, dan kamu orang pelaku bid'ah, kata Imam Malik, dan dia dikeluarkan di majelis Imam Malik. Ini seperti ini. Jadi dalam masalah asma wa sifat ini kita tidak ada takwil, tidak ada takyif, bahkan tidak ada tahrif. Apa tahrif? Merubah. Sami'na wa ta'na. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat menerimanya, walaupun itu tidak masuk di akal, ya kan? Walaupun tidak masuk di akal. Baik. Tsumma syurut sihhatil aqidah. Apa syurut? Jama' dari syarat. Apa kemarin syarat? Ma yalzamu. Ingat enggak? Ya, yang penting syarat gitu ya. Jelas ya syarat ya. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Yang kita tulis masih ingat kan tuh? Lupa lagi. Apa enggak ditulis semua tuh? Surut sihhatil aqidah, syarat sahnya aqidah. La takunu al-aqidatu sahihatan illa bi syartain. Aqidah ini tidak akan sahih. Apa sahih? Benar, sah. Illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Awaluhuma al-mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Ittiba'. Mutaba'ah bermakna ittiba'. Mutaba'ah kitabullah wa sunnah Rasulillah. Wal maqsudu biha an yakuna kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huna masdar aqidatul muslim. Nah, ada kitab wa sunnah masdar aqidah al-muslim. Ada yang mengatakan selain kitab wa sunnah itu mimpi gitu ya. Jadi mimpi itu dijadikan rujukan. Bukan mimpi Nabi ya, mimpi manusia, mimpi ulama, mimpi orang yang diistimewakan, mimpi para wali. Mereka mengatakan itu juga termasuk masdar akidah. Ini jelas salah ya. Ini jelas keliru. Masdar apa masdar? Dasar, asal. Jadi kitab Allah dan sunnah adalah masdar akidah al-muslim. Kita muslim ini terbentuk dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-maqsud. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya apa? Al-maqsud maksudnya apa? Pak Febri, maksud itu apa? Maksud, makna, ya maksud. Ya, artinya wal maqsudu biha, maksudnya mutabah itu maksudnya an yakuna kitabullah, hendaklah kitab Allah dan sunnah Rasulullah, keduanya huma, mereka berdua kan huma kan tumit, keduanya masdar aqidatul muslim, adalah masdar, dasar atau fondasi akidah muslim.
Ah, yakunu gimana artinya yakunu? Yakunu itu apa, susah diartikan kalau yakunu itu. Jadi karena dia fi'ilnya fi'il naqis, fi'il yang kurang, dan dia kana. Antum sudah belajar kana wa akhwatuha? Belum? Dalam semester 1. Jadi ada kana wa akhwatuha. Nanti ada kata kerja kana wa akhwatuha. Dia kana ini membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Jadi kita tidak bisa kan misalnya kana al-qalam. Kenapa kolam itu? Nah, kana al-qalam jamilan. Oh, pulpen itu bagus. Sama seperti mubtada, tapi dia tidak ada khobarnya. Tidak ini kan, tidak sempurna kan? Nah, itu kana juga seperti itu. Makanya agak susah kita menerjemahkan kana. Kecuali kalau kana yang dia kananya fiilnya fiil tam, sempurna. Jadi kana itu ada dua makna. Yang pertama, fiil naqis, kata kerja yang kurang. Yang kedua, kata kerja yang tam. Kalau yang tam itu artinya ada. Misalnya kana Muhammad, oh Muhammad itu ada. Ya, kana Muhammad itu ada. Tapi kalau misalnya kana Muhammad, kenapa Muhammad? Kana Muhammad mudarrisan. Oh, Muhammad itu seorang guru. Kalau biasa di kitab-kitab terjemahan itu kana itu biasa diterjemahkan adalah kana Muhammad, kana adalah Nabi Muhammad gitu, atau kana Muhammad atau dahulu Nabi Muhammad gitu. Itu biasa ucapan kata. Tapi di sini wal maqsudu biha an yakuna kitabullah, dan maksudnya adalah, maksud mutabaah adalah hendaklah kitab Allah dan sunnah Rasulullah keduanya sebagai apa? Fondasi akidah seorang muslim. Itu kalau terjemahkan di sini ya. Karena di sini kananya yakununya maknanya yakunu naqis, kurang. Jadi agak sulit untuk menerjemahkan. Fala takunu al-aqidah taqlidan. Juga di sini. Dan akidah juga tidak menjadi taklid. Apa taklid? Jadi taklid itu ikut-ikutan. Akidah itu harus dipelajari, tidak ikut-ikutan, taklid buta. Liman yumsinu bihim Allah minal aba wal masyayikh. Mengikuti dari yang mereka katakan, oh orang ini baik ini, udah ikutin aja. Ini orangnya soleh ini, kita ikutin aja akidahnya, walaupun akidahnya kurang atau keluar dari akidah Islam. Ya makanya sekarang kan banyak apa agama-agama baru kan, bukan sekarang aja sih, dari dulu juga, bahkan dari zaman awal setelah wafatnya Rasul. Ada agama baru, dia kan Musailamah al-Kadzdzab, gitu kan? Seperti itu. Jadi fala takunu al-aqidah taqlidan. Akidah la takunu taqlidan. Apa taklid? Ikut-ikutan. Liman yuhsinu bihim Allah, yang kita husnuzon terhadapnya. Liman yuhsinu bihim Allah minal aba. Oh, bapak-bapak kita baik-baik aja dulu. Akidah tidak dibangun dari ini. Tidak dibangun dengan ikut-ikutan. Makanya ketika orang-orang musyrik, mereka dikatakan disuruh untuk beribadah kepada Allah saja apa? Ini ajaran siapa? Apa jawaban mereka? Ajaran bapak-bapak kami kan? Ya, iya kan? Ini ajaran bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami aja baik-baik aja. Nah, kenapa harus dirubah-rubah seperti itu? Nah ini, makanya akidah bukan dibangun dari husnuzon kita. Husnuzon kita terhadap orang tua kita atau terhadap masyayikh kita, guru-guru kita. Tapi akidah dibangun dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Ini tapi atas pemahaman siapa? Atas pemahaman siapa? Kenapa harus pemahaman para salafus saleh? Kenapa harus pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Kenapa? Kenapa enggak pemahaman kita sendiri?
mereka generasi terbaik. Kemudian mereka juga yang mendengar langsung bahwasanya ini seperti ini maknanya, ini seperti itu maknanya. Kalau misalnya kita, seandainya kita boleh untuk berpemahaman sesuai dengan pemahaman kita, akan berapa banyak ada muncul berpemahaman-pemahaman yang baru. Antum memahami, udah antum aja berselisih bertiga. Ya, akan makin banyak kelompok-kelompok baru yang jelasnya keluar dari Islam. Kalau kita memahami dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in yang memang mereka mendengar dari siapa? Dari Rasulullah yang menyampaikan wahyu, ya kan? Nah, berarti selamat kita kalau mengikuti mereka. Tapi kalau misalnya kita keluar dari jalan tersebut, maka akan banyak bermunculan pemahaman-pemahaman yang baru yang keluar, bahkan keluar dari kitabullah dan sunnah Rasulullah itu sendiri. Baik, ini al-awwal, syaratul awal fi sihhati al-aqidah. Syarat pertama dari sahnya akidah seorang muslim. Jadi harus mutaba'ah, mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsanihima, apa tsanihima? Yang kedua dari dua syarat tersebut, al-ikhlasu lillah fi jami'il a'mal wa tarki riya' wa nifaq. Apa al-ikhlas? Ikhlas amal qalb, ya, amalan hati. Ikhlas fi jami'il a'mal, dalam semua amalan. Amalan-amalan kita harus jami', apa jami'? Seluruh, ya. Seluruh amalan. Wa tarki riya', taruh ayat ruku. Meninggalkan riya'. Apa riya'? Apa riya'? Riya itu dari pengen dilihat. Aro yuri, ya, atau ro'a yuroi riya. Ro'a asalnya kan kalau ro'a yaro itu melihat kan, tapi ini wazannya fa'ala, jadi ro'a yuroi, ya, ro'a yuroi. Ini an ya'mala asy-syakhsu amalan liyarahun nas. Manusia beramal tapi tujuannya ingin dilihat. Wa tarkir riya wan nifaq. Apa nifaq? Izharul iman wa ikhfa al-kufar. Izhar zahir. Izharul iman. Zahir apa zahir? Menampakkan keimanan, wa ikhfa al-kufar, dan menyembunyikan kekufuran. Dia sebut di hatinya kufur, tapi di depan-depannya dia seolah-olah dia beriman. Ya, munafik. Dari nifak, munafik itu dari nifak ini. Orangnya munafik disebut. Al-ikhlas lillahi ta'ala fi jami'il a'mal. Jelas ini ya. Wa tarki riya wa nifaq, dan meninggalkan perbuatan riya dan nifaq. Karena kalau udah ada riya, berarti ini sudah keikhlasannya sudah sudah diinikan sudah kurang, sudah, ya kan, tercampur dia, sudah tercampur. Karena riya kan tujuannya pengen dilihat orang. Adapun ikhlas ini ingin dilihat Allah saja, ya kan? Dan ini setan ini terus tidak bosan-bosannya untuk membuat kita riya. Ya, ketika kita beramal, takut riya, takut riya gitu kan. Ini bahaya juga takut riya. Amal terus saja amal. Ketika misalnya ada hati kita, kadang kan memang hati ini kan gampang terbolak-baliknya. Di awal kita sholat, misalnya di awal kita bersedekah, kita ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kadang hati itu kan, ada orang, ada
orang dilihat orang, pengen dilihat orang, seperti ini. Terus saja kita amalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan meninggalkan amalan karena takut riya. Bahkan ini bisa terjerumus kepada apa? Kesyirikan. Iya kan? Karena kita beribadah untuk siapa? Untuk manusia itu. Kalau kita takut riya, mau sedekah nggak jadi, tertahan kan ibadah kita. Nah makanya ini mungkin bisa saja terjerumus kepada kesyirikan karena ibadah kita karena orang tersebut, ya kan? Ya bisa di ini kan surahnya ya. Baik, wahadani asyartan, apa hadan? Isim isyarahnya. Hada dan kedua syarat ini gitu ya. Apa kedua syaratnya? Al-mutaba'atu wal ikhlas yushtaratani fi kulli amalin minal a'mal as-salihah. Semuanya ini disyaratkan fi kulli amalin, di setiap amalan minal a'mal as-salihah, dari amalan-amalan as-salihah. Allati yataqarrabu bihal muslim. Taqarrub apa? Nah, al-muslim ya. Muslim berdekat diri dengannya ila rabbihi wa khaliqihi, kepada Rabbnya dan khaliq. Apa khaliq? Penciptanya. Rabb dan khaliq satu atau dua? Satu. Itu juga kan? Ila rabbihi wa khaliqihi. Oh ini ya. Karena al-khalqu ini adalah sifat dari rububiyah. Ya kan? Rabb itu dikatakan Rabb kan imma dia al-khaliq, imma dia ar-razik, atau dia mudabbir al-khalq. Makanya tidak salah ketika kita katakan ila rabbihi wa khaliqihi. Ini kalau di bahasa Arab anda lupa istilahnya ada atof, waul atof itu dia ada yang dari umum ke khusus. Ya kan? Pertama kan umum, Rabb, semuanya kan. Kemudian dia disebutkan yang khususnya al-khaliq. Nah, berarti di sini penekanannya di al-khaliq, penciptaan. Ada soal? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ujian kapan? Usbul akhir. Apa usbul awal? Usbul rabi. Berarti ini terakhir kita ya. Satu bab aja ya. Iya, hanya satu bab aja ini ujian ya. Masya Allah. Ada yang ditanyakan sebelum nanti ditanya? Oh ya. Ini jadi intinya di sini makna tauhid ini antum yang perlu antum ketahui. Ta'rif tauhid. Apa itu makna tauhid? Di sini udah ada ini. Iya. Kemudian apa itu tauhid? Dalilnya. Kemudian pembagian tauhid, apa itu tauhid rububiyah, apa itu uluhiyah. Antum sudah tahu kan? Nah, tapi sekarang pakai bahasa Arab. Itu saja yang membedakannya. Yang membedakan itu saja. Rububiyah apa, uluhiyah apa, tapi hanya yang bedanya hanya bahasa Arabnya saja. Atau mana yakin sudah paham ya? Kemudian syarat sahnya akidah. Udah cuma ini aja mudah. Ya. Boleh lah. Masya ziyadah. Halil majlis. Mau ditambah? Baik. Nah ini ya. As-soal qalil insyaallah. As-soal kafir. An-nas qalil mau wahid. Harusnya 2 ya. Biasanya akidah itu 2 jam. Tapi nggak tahu ini 1 jam. Ya. Tapi nggak apa-apa. Baik. Nanti akhirnya dilakukan ribat. Latihan sekarang. Anda kasih waktu dari 6 soal ini 10 menit. Yang alif saja ini, at-tadrib al-awwal. Kita lihat kalimatnya dulu. Taqarrab apa taqarrab? Sihah. Mudabbir.
Iqrar, mengikrarkan ya. Al-mustahil, yang berhak. Taklid, apa taklid? Mengikuti ya. Ar-riya, khalid, syurut, ikhlas, masdar, asal ya, asal. Baik, coba dilihat-lihat kalimatnya sama antum. Allah wahdahu huwa titik-titik an-nuqat lil ibadah li'annahu an-nuqat yajibu an-nuqat lahu wahdah. Apa jawabannya? Tinggal dipindah-pindahkan, mudah kan Pak? Mudah, tinggal pindah-pindahkan katanya. Ya, ujian mungkin seperti ini. Salah satu bentuk soalnya seperti ini. Itu sudah. Baik. Oh, nomor satu Pak Febri. Berarti udah nomor satu aja Pak. Oh, udah semua. Baik, kita tunggu. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi.
sambil nunggu anak Al-Kasyaf. BHQ Hatib. Bini Al-Ashrafi Ustaz Zainal. Badoy Hanto, Farid Hadi, Febri, Ajasmadi, Ilham, Muhammad Aryadi, ulang, Muhaimin, Muhammad Zidan, Nirfan Fauzi, Suhaidi. Kalau Suhaidi pulang. Taufik Ahsan, Jadur, Usturo, Mantap Yusgar, Mas Reji ya. Reji Anam. Siapa lagi? Adi Suwarno. Semua? Siapa lagi yang belum? Lutfi udah? Udah semua ya? Baik. Al-Akhwat Citra Dini, Bu Ida, Bu Intan, Rahma Aziza, Ratu Roziko, Rena Rahmawati, Risa Albero, Yulia, Zidna, Aisyah, Hizbi Hanina, Revi, Manam Yudhkar Alisam, Niken Asmar Hadiro, Kuma, sudah. Baik. Siapa? Rika, Tri Cahya, oh, Tri Cahya. Terus siapa lagi? Alas, baik. Baik, rakam awal dari sini Pak ya. Tafadhal. Nomor 2. Paling mudah Pak, nomor 1. Allah wahdahu huwa al-mustahiq dan ibadah. Apa artinya Pak? Allah yang satu ya, huwa al-mustahiq apa? Yang berhak untuk diibadahi. Lanjutkan Pak ini. Li'annahu apa? Li'annahu khaliqun. Karena asbab Pak. Apa li'annahu khaliqun? Artinya karena dia yang menciptakan. Baik, yajibu. Lanjut Pak Adi. Yajibu taqarraba lahu wahda. Gitu. Qada. Gimana? Yajibu apa? Yajibu iqrar atau mudabbir?
Apa mudabbir artinya? Mengatur. Wajib mengatur lahu wahda gitu. Hah? Yang benar apa? Yajib apa? Iqrar. Yajib iqraran. Apa yajib al-ikhlas? Hah? Iqraran apa yajibul ikhlas apa yajibul iqrar? Ya, bukan. Yajib itu wajib. Nah, wajib, yajib, iqraran gitu. Bukan al-ikhlas. Hah? Coba kita lihat dulu. Ya, kita tinggal dulu. Iqrar apa? Apa ikhlas? Baik, nomor 2. Islam min sihatil aqidah tarku riya wan nifaq. Baik, salis tafadhal. Kataba al-muwazzaf ini nomor 2 apa tadi? Min sihatil aqidah. Min sihatil aqidah nanti dulu Pak ya. Terjemahkan dulu min sihatil aqidah. Dari sahnya Pak? Ya, terjemahkan nomor 2 tadi. Ya. 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 Ahsan, masyaallah. Baik, lanjut Pak. Kataba al-muwazzaf. Kataba. Ya. Kataba menulis. Ya. Dibaca dulu jawabannya semua Pak. Nanti terjemahkannya. Kataba al-muwazzaf al-mutaakhir bi adami at-ta'khuri apa? Pak Muhaimin, kayaknya Pak Muhaimin perlu bantuan Pak Muhaimin aja ini. Ya, tafadhal. Mutaakhir. Mutaakhir itu Pak. Harokatnya di bawah tasdid, kalau di bawah tasdid itu kasrah. Mudabbir. Mudabbir bi adami ta'akhur anil amal gitu. Gimana? Kataba al-muwazzaf pegawai al-mutaakhir alladzi yata'akhkhar fi ad-dukhul, yang terlambat masuk kerja. Yang terlambat, ya. Apa? Menulis apa? Menulis ikhlas. Masa menulis ikhlas lah? Kok kalimat kan ini nggak masuk Pak. Kalimat itu kalimat di bawahnya ini aja gitu. Nggak masuk kalimat Pak. Apa? Ikrar apa ikrar? Ikrar itu ikrar kan? Ikrar atau persaksian ya? Ya, menulis perjanjian gitu ya, ikrar bi adami ta'akhur anil amal. Untuk apa? Adam apa? Adam apa? Wujud itu wujud Adam. Tidak ada. Adam mutawat maksudnya tidak terlambat gitu. Bi adami ta'akhur anil amal. Dia menulis ikrar, surat perjanjian, ya kan? Untuk tidak terlambat lagi. Berarti yang nomor 2 apa? Ikhlas. Nomor 1 ya, yajibul ikhlas. Nomor 4. Bu ini akhwat. Bu Citra. Apa nomor 4? Titik-titik al-abdu ilallahi bil ibadah. Al-ikhlas. Tadi udah al-ikhlas.
Dibantu Bu Ida. Hah? Hah? Apa Pak? Taqarrab al-abdu ilallah bil ibadah. Baik. Bu Intan. Titik-titik al-aqidah. Nah. Coba akhwat, siapa akhwat yang sudah sampai sini? Hah? Surutul aqidah, suruti al-aqidah gitu? Sihatu apa surut? Hah? Sihah ya. Sihatul aqidah, sahnya aqidah, la takunu bi apa? Bi taqlidil masyayikh. Jadi tidak apa dengan taklid masyayikh para guru ya. Ini bukan wal ada. Tapi apa? Wal aba. Terakhir. Min ghairi ilmin bittiba'i majal kitab wa sunnah. Al-kitabu wa sunnah huma masdarul aqidah al-islamiyah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.